Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Ahmad Ika Pandya dari jurusan Geofisika. Di sini saya akan membahas tentang etik filsafat. Ini ada filsafat komunikasi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofi yang terdiri dari philo, suka atau cinta, dan sophia, kebijaksanaan, yang artinya orang yang arif atau cinta akan kebijaksanaan. Filsafat ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, menerima hidup apa adanya. Filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Terus di sini ada filsafat, suatu usaha untuk mendapatkan gambaran kesempurnaan filsafat, berusaha untuk mengkombinasikan hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan hingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam. Ini juga ada sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Jadi dalam hal ini filsafat sebagai suatu bidang khusus yang mengacu kepada sains yang membantu menjelaskan bahasa dan bukannya suatu bidang yang luas yang memikirkan segala pengalaman dari kehidupan, memaknai berdasarkan apa yang kita temui pada subjek itu. Juga ada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, biasanya cenderung disebut sebagai aktivitas sehari-hari terjadi secara rutin dan tanpa perlu dikaji. Sebenarnya komunikasi memiliki teori-teori yang mendasari dan dapat dikaji secara empiris sehingga komunikasi disebut sebuah ilmu, yaitu ilmu komunikasi. Filsafat menjadi sebuah induk ilmu. Seluruh ilmu hakikatnya berasal dari filsafat. Sikap dasar selalu bertanya menjadi ciri filsafat. Menurut pada berbagai cabang ilmu yang semua berinduk padanya, karenanya ada semua ilmu terdapat kecenderungan dasar itu. Manakala ilmu mengalami masalah yang sulit dipecahkan, ia akan menjadi pada filsafat dan memulainya dengan sikap dasar untuk bertanya. Dalam filsafat, manusia mempertanyakan apa saja dari berbagai sudut, secara totalitas menyeluruh, menyangkut hakikat inti, sebab dari segala sebab, mencari jauh ke akar hingga ke dasar. Di sini juga ada hakikat filsafat komunikasi. Di sini juga ada suatu kajian yang penting, mengingat berbagai permasalahan seringkali muncul dalam proses hubungan antar manusia. Dengan demikian, dapat bahwa komunikasi sesungguhnya itu terkait erat dengan hakikat kodrat manusia yang membutuhkan keberadaan orang lain dan hidup bersama orang lain dalam sosialitasnya. Perbedaannya adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga diperlukan suatu komunikasi untuk menyamakan persepsi, pengertian, dan pemahaman antar satu orang dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu yang mutlak bagi keberlangsungan proses sosialitas manusia. Hakikat komunikasi tidak lain adalah proses pernyataan dan pemaknaan antar manusia. Pernyataan tersebut baik berupa pikiran dan perasaan yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk bahasa, baik tulisan ataupun tulisan. Di sini juga ada hakikat filsafat komunikasi. Komunikasi dapat disebut sebagai ilmu karena telah syarat berikutnya, ada beberapa syarat berikut: mempunyai objek tertentu, bersifat sistematis, berlaku umum, dan mempunyai metode tertentu. Sudah hakikat filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi merupakan suatu studi dan objek formal filsafat, sedangkan
Objek materialnya adalah komunikasi, yang tak lain adalah pernyataan antar manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus juga dengan demikian dapat disimpulkan nih bahwa filsafat komunikasi merupakan kajian refleksif secara mendalam dan komprehensif hingga menyentuh hal-hal esensial berbagai fenomena dalam proses komunikasi, baik itu unsur komunikasi, prinsip komunikasi, hingga kayak model-model komunikasi. Filsafat ilmu komunikasi mempertanyakan bagaimana aspek ontologi, epistologi, dan aksiologi komunikasi. Ini ontologi merupakan teori hakikat yang membicarakan apa nih pengetahuan itu sendiri. Hakikat diartikan sebagai realitas, artinya kenyataan yang sebenarnya, bukan keadaan sementara. Ontologi ialah analisis objek materi dari ilmu pengetahuan, mengikuti hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Selanjutnya nih ada filsafat ilmu komunikasi mempertanyakan bagaimana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi komunikasi. Di sini ada epistemologi merupakan tuh teori atau metode yang mengkaji bagaimana nih cara memperoleh ilmu pengetahuan. Terus dia membahas tentang terjadi pengetahuan kayak sumber pengetahuan, asal muala pengetahuan itu, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Validitas dan kebenaran pengetahuan. Aspeknya ialah kebenaran atau fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu tuh benar-benar yang ada diverifikasi atau dibuktikan kebenaran. Di sini juga ada filsafat ilmu komunikasi mempertanyakan bagaimana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi komunikasi. Aksiologi mempelajari tentang manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, baik itu berisi nilai etika ataupun estetika. Juga aksiologi ialah menilai mengenai baik buruknya suatu yang dilihat dari etika dan estetikanya. Terus aksiologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, atau agama. Little John juga menyebutkan bahwa aksiologi merupakan bidang kajian filosofis yang membahas nilai-nilai. Di sini ada pemikiran filsafat komunikasi oleh para tokoh. Di sini tuh ada 5 para tokoh, dan yang pertama itu ada Richard Lanigan. Dalam karya yang berjudul Communication Model in Philosophy, Review and Commentary, membahas secara khusus analisa filsafat mengenai komunikasi. Richard ini mengatakan bahwa filsafat sebagai disiplin biasanya dikategorikan menjadi subbidang utama menurut jenis justifikasinya yang dapat diakomodasikan oleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang aku ketahui? Bagaimana aku mengetahuinya? Who do I know it? Apakah aku yakin? I'm sure. Apakah aku benar? Am I right? Pertanyaan-pertanyaan di atas berkaitan dengan penyelidikan sistematis studi terhadap metafisika, epistemologi, aksiologi, dan di sini ada nih yang kedua, Prof. Ono Kahana Effendi. Menurutnya, filsafat komunikasi itu suatu disiplin ilmu yang menelah pemahaman atau verstehen secara fundamental, metodologis, sistematis, analisis kritis, dan holistis tentang teori dan yang meliputi itu komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya,
eh, tataannya, tujuan, fungsinya, teknik, dan peran. Ini 3 ada Fisher. Filosofis ilmu komunikasi menurut Fisher 1986 ialah ilmu yang mencakup segala aspek dan bersifat eklektif yang digambarkan oleh Wilbur Schramm 1963 sebagai jalan simpang yang ramai semua disiplin ilmu melintasinya. Terus ini keempat, Rosengren tahun 1993. Setidaknya ada 3 paradigma besar yang melatar belakangi perkembangan teori dan penelitian studi komunikasi. Ini antara lain ada yang pertama, paradigma klasik yang menyangkut positisme dan postpositisme. Terus ada klasik percaya bahwa realitas yang ada di lingkungan sekitar sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif positisme dapat diartikan sebagai penyamaran suatu ilmu dengan ilmu lainnya. Sedangkan tuh positivisme merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positifisme. Kedua, paradigma kritis. Dalam menangkap suatu hal tidak hanya mau menjelaskan, melainkan juga akan mempertimbangkan, merefleksikan, menata realitas sosial, dan berpikir kritis berdasarkan teori-teori yang telah ada. Yang ketiga, yang terakhir ada paradigma konstruktivis. Paradigma ini adalah penjelasan paling sesuai untuk mengurangi fenomena yang diperlihatkan. Dan ini nih terakhir ada Oleg Chair and Amit Pinkevsky. Menurutnya, filsafat komunikasi secara luas peduli dengan masalah teori, analitis, dan politik yang melintas batasan-batasan terjadi begitu saja untuk dianalisis dalam suatu komunikasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang-kurang atau ada yang salah penjelasan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.